Baik, di video ini kita akan membahas tentang spektrum atomik. Langsung saja, materi tentang spektrum atomik. Yang pertama, spektrum atom hidrogen. Apa itu spektrum hidrogen? Spektrum hidrogen merupakan susunan pancaran dari atom hidrogen yang saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah. Susunan pancaran dari atom hidrogen ini dibagi menjadi beberapa rangkaian spektral, tentunya dengan panjang gelombang yang dihitung dengan formula Rydberg. Nah, garis-garis spektral yang diamati ini terbentuk karena elektron yang bertransisi antara dua tingkat energi yang berbeda di dalam atomnya. Kemudian spektrum hidrogen merupakan spektrum panjang gelombang yang kontinu yang tersusun dari sebuah inti dan sebuah elektron, atau dengan kata ini hidrogen. Spektrum pancar merupakan spektrum kontinu maupun spektrum garis dan radiasi yang dipancarkan oleh zat. Spektrum pancar zat ini dapat dihasilkan dengan cara memberi energi pada sampul materi, baik dengan energi termal maupun dengan bentuk energi lainnya, yang misalnya dalam hal ini adalah loncatan listrik dengan tegangan tinggi apabila zatnya berupa gas. Kemudian selanjutnya adalah dapat kita lihat yaitu sebuah gambar terkait dengan proses spektrum atomik. Nah, pada gambar tersebut merupakan ilustrasi eksperimen spektrometer yang digunakan untuk mengamati spektrum emisi atomik hidrogen. Lanjut, pada slide selanjutnya itu merupakan sebuah gambar proses dari spektrometer. Nah, di gambar ini terlihat bahwa sebuah ilustrasi eksperimen spektrometer yang digunakan untuk mengamati spektrum emisi atomik hidrogen, yang khususnya adalah Dirac-Balmer. Nah, prosesnya itu dimulai di mana arus listrik mengeksitasi atom hidrogen dalam tabung yang menyebabkan elektron melompat ke tingkat energi yang tinggi lalu kembali jatuh melepaskan energi dalam bentuk cahaya atau foton. Cahaya atau foton ini kemudian dilewatkan melalui sebuah celah untuk membentuk berkas sempit, dan setelah melewati, dalam hal ini berkas sempit pada gambar merupakan prisma. Setelah melewati prisma, berkas tersebut akan terurai menjadi sebuah garis-garis terang diskrit pada panjang gelombang yang spesifik, yang membuktikan bahwa atom hanya akan memancarkan foton dengan energi kuanta yang ditentukan oleh perbedaan antara tingkat energi dari cahaya tersebut. Selanjutnya, kita masuk yang pertama. Persoalan yang pertama yaitu jelaskan proses terjadinya spektrum atomik. Nah, spektrum atomik atau spektrum garis ini terjadi karena adanya transisi elektron antar tingkat-tingkat energi diskrit atau energi tertentu di dalam atom. Proses terjadinya spektrum atomik ini melibatkan 3 tahap utama yang didasarkan pada model kuantum Bohr, pada model kuantum atom, khususnya pada teori atom Bohr. Untuk video ini dapat dilihat tentang bagaimana proses terjadinya. Yang pertama itu eksitasi elektron atau penyerapan energi, di mana dipicu oleh atom yang dalam bentuk gas bertekanan rendah akan menerima energi eksternal seperti panas, cahaya atau foton atau aliran listrik. Nah, apa yang terjadi? Elektron dalam atom akan menyerap energi ini, sehingga karena energi elektron di dalam atom hanya diizinkan pada nilai-nilai tertentu, yaitu tingkat energi kuantum atau diskrit, di mana elektron harus menyerap jumlah energi yang tepat agar dapat melompat dari tingkat energi rendah, keadaan dasar, ke tingkat energi yang lebih tinggi atau keadaan tereksitasi. Kemudian proses yang kedua yaitu deeksitasi elektron, atau artinya itu merupakan sebuah melepaskan energi atau emisi. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya deeksitasi elektron? Nah, dapat dilihat di layar, yaitu penyebab dari deeksitasi elektron adalah keadaan tereksitasi yang sangat tidak stabil, sehingga elektron akan segera kembali ke tingkat energi yang lebih rendah dan dalam kurun waktu yang sangat singkat, menuju ke keadaan dasar atau tingkat energi tereksitasi yang lebih rendah. Kemudian apa yang terjadi dari deeksitasi elektron ini? Nah, saat elektron jatuh kembali dari orbit tinggi ke orbit rendah, maka kelebihan energi harus dilepaskan, sehingga energi ini dilepaskan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, yaitu foton atau cahaya, terkait dengan
kuantum cahaya. Hal ini berkaitan dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi energi foton yang dipancarkan sama persis dengan selisih energi antara dua tingkat energi yang terlibat dalam transisi tersebut, yang mana persamaan dari proses kedua ini adalah energi foton sama dengan H dikali F sama dengan Hc per lambda sama dengan energi tinggi dikurang energi rendah. Kemudian proses yang terakhir atau ketiga yaitu pembentukan garis spektrum. Khasnya itu adalah karena setiap unsur memiliki struktur tingkat energi yang unik, yang mana perbedaan energi untuk setiap transisi hanya untuk menghasilkan foton dengan panjang gelombang dan frekuensi yang khas dan spesifik untuk unsur yang ada. Apa yang terjadi? Cahaya yang dipancarkan ketika dipisahkan menggunakan alat seperti prisma atau kisi difraksi, atau dalam hal ini spektrometer seperti di halaman yang sebelumnya, itu tidak menghasilkan spektrum kontinu, melainkan menghasilkan serangkaian garis-garis terang terpisah yang disebut spektrum garis, atau bahasa Inggrisnya adalah line spectra atau spektrum emisi atomik, di mana setiap garis mewakili satu kemungkinan transisi elektron antar tingkat energi yang diizinkan dalam atom. Itulah proses terjadinya spektrum atomik. Terus mengenai lebih lanjut tentang kelima, Dirac-Balmer, Lyman, Paschen, Brachket, dan Van. Pada Dirac-Balmer ini ditemukan oleh seorang guru matematika di Swiss oleh Johann Balmer pada tahun 1885. Nah, secara singkatnya, Dirac-Balmer ini merupakan deret yang paling terkenal dan pertama kali ditemukan, di mana Balmer berhasil menemukan sebuah rumus empiris atau rumus coba-coba yang secara akurat mampu memprediksi 4 garis terang yang terlihat oleh mata manusia, yaitu warna merah, warna hijau biru, dan 2 ungu dari gas hidrogen. Nah, dari sini Balmer menyimpulkan bahwa semua garis ini berasal dari transisi elektron yang mendarat di tingkat energi di tingkat energi N sama dengan 2. Karena mendarat di N sama dengan 2, maka transisi ini melepaskan foton atau cahaya dengan energi yang pas untuk berada di daerah spektrum tampak atau visible. Selanjutnya tentang deret Lyman, yang mana deret ini dikemukakan oleh fisikawan Amerika bernama Theodore Lyman yang ditemukan pada tahun 1906. Singkatnya, setelah penemuan Dirac-Balmer menunjukkan pola pada N sama dengan 2, maka Theodore Lyman ini memutuskan untuk mencari sebuah transisi dengan energi yang tertinggi. Theodore ini mengamati bahwa ketika elektron jatuh dari tingkat manapun atau N2 langsung ke tingkat energi dasar N1 sama dengan 1, maka foton atau cahaya yang dilepaskan memiliki energi yang sangat besar atau setara dengan panjang gelombang pendek. Energi yang sangat tinggi inilah yang menempatkan seluruh deret di daerah ultraviolet yang tidak dapat dilihat oleh mata dan hanya dapat dideteksi dengan peralatan khusus. Selanjutnya, deret Brachket, yang mana ditemukan oleh Frederick Brachket dari fisikawan Amerika pada tahun 1922. Kisah singkatnya adalah dia mengikuti logika dari Paschen. Nah, di Brachket ini mencari deret berikutnya di mana elektron mendarat lebih jauh dari inti, yaitu di tingkat N1 sama dengan N4. Nah, karena lompatan energinya dari N2 ke N4 bahkan lebih kecil daripada lompatan, maka deret Brachket ini terletak di inframerah jauh dengan panjang gelombang yang lebih besar daripada Paschen. Selanjutnya, deret Paschen ditemukan oleh Friedrich Paschen, merupakan fisikawan Jerman pada tahun 1908. Singkatnya, beberapa tahun setelah Lyman, Paschen mencari pola yang sebaliknya, di mana transisi dan energi yang lebih rendah dari Balmer yang menemukan bahwa semua elektron yang jatuh ke tingkat N1 sama dengan 3 melepaskan energi yang jauh lebih kecil. Foton dengan energi yang lebih rendah ini jatuh ke daerah inframerah yang garis-garisnya tidak terlihat oleh mata, tetapi merupakan deret inframerah pertama dan paling kuat ditemukan.
Kemudian yang terakhir adalah deret Van yang ditemukan oleh August Van yang merupakan fisikawan Amerika pada tahun 1924. Nah, kisah singkatnya adalah August Van ini berhasil menemukan sebuah deret dengan energi yang paling rendah di antara deret-deret yang telah disebutkan. Maksudnya tuh di antara deret Balmer, Lyman, Paschen, dan Brachket. Deret Van ini mewakili transisi elektron yang mendarat di tingkat N1 sama dengan 5. Karena perbedaan elektronnya sangat kecil, maka deret Van ini terletak di inframerah yang jaraknya sangat jauh dan tentunya memiliki panjang gelombang yang terpanjang dan energinya terkecil. Itulah seputaran tentang deret spektral yang terdiri dari deret Balmer, Lyman, Paschen, Brachket, dan Van. Selanjutnya, itu penjelasan persamaan panjang gelombang dari kelima deret. Dapat dilihat dari panjang gelombang yang pertama itu deret Lyman. Panjang gelombangnya, rumusnya atau persamaannya adalah 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 dikurang 1 per N pangkat N 2 per 2. Nah, dari deret Lyman ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya atau penerapan atau perhitungannya adalah transisinya 2, maka satunya itu akan menghasilkan lambda sebesar 121,6 nanometer. Yang kedua yaitu deret Balmer. Persamaannya adalah 1 per lambda sama dengan R dikali dalam kurung 1/2 pangkat 2 dikurang 1 per N 2 per 2. Dan contohnya itu adalah transisi 3 yang menuju 2 menghasilkan panjang gelombang 656,3 nanometer yang artinya garis yang tampak adalah garis merah. Ketiga adalah deret Paschen. Persamaannya adalah 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 3 pangkat 2 dikurang 1 per N 2 per 2 balas kurung. Untuk deret Brachket, rumus persamaan panjang gelombangnya adalah 1 per lambda sama dengan R atau Rydberg dalam kurung 1 per 4 berpangkat 2 dikurang 1 per N 2 per 2. Dan yang terakhir adalah deret Van yaitu 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 5 pangkat 2 dikurang 1 per N 2 per 2 balas kurung. Itulah persamaan panjang gelombang tiap deret. Selanjutnya adalah contoh soal perbandingan 2 deret. Nah, contoh soalnya adalah bandingkanlah panjang gelombang antara garis pertama deret Lyman yaitu N2 sama dengan 2 karena N1 sama dengan 1 dan garis pertama dari deret Balmer yang mana N2-nya sama dengan 3 karena N1-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan lambda 2 per lambda 1. Dalam tata cara penyelesaiannya itu adalah menggunakan rumus dari 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N 21 dikurang 1 per N 22. Yang mana yang pertama itu kita menggunakan persamaan deret Lyman sehingga 1 per lambda satunya dihasilkan adalah R dalam kurung 1 dikurang 1 per 2 pangkat 2 sama dengan R dalam kurung 3 per 4 yang mana panjang gelombangnya adalah 4 per 3 R. Kedua, deret Balmer. Rumusnya itu 1 per lambda 2 sehingga R-nya tuh sama dengan R 1 per 2 dikurang 1 per 3 berpangkat 2 yang hasilnya adalah R sama dengan 5 per 36. Maka lambdanya adalah 36 per 5R. Nah, dari dua deret ini kemudian dibandingkan yaitu lambda 2 dibanding lambda 1 yaitu 36 per 5R berbanding 4 per 3R menghasilkan 27 banding 5 atau setara dengan 5,4. Yang artinya bahwa panjang gelombang Balmer pertama atau garis merah yaitu 656 nanometer sekitar 5,4 kali lebih panjang dari panjang gelombang Lyman pertama yang sebesar 121,6 nanometer. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah spektrum atomik merupakan bukti kuat bahwa energi elektron dalam atom bersifat diskret atau terkuantisasi atau dia terpecah-pecah. Dia tidak dapat menyatu. Setiap garis spektrum sesuai dengan transisi tertentu antara dua tingkat energi. Pola spektrum hidrogen ini dapat dijelaskan dengan persamaan Rydberg yang kemudian dijelaskan secara teoritis oleh model atom Bohr. Nah, model atom Bohr ini akan dijelaskan oleh salah satu pemateri dari teman kelas saya nantinya, sehingga
dapat disimak di materi tentang model atom Bohr. Selanjutnya, Dirac Lyman hingga Van ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat akhir maka energi fotonnya itu semakin kecil dan panjang gelombang yang dihasilkan adalah semakin besar. Nah, sehingga konsep ini menjadi dasar munculnya sebuah teori kuantum modern dan struktur atom sebagaimana dijelaskan oleh Arthur Beiser dalam Hydrogen Atom and the Quantum Theory. Selanjutnya adalah tentang simulasi dan animasi dari spektrum atomik yang dapat dilihat pada video selanjutnya. Selanjutnya adalah simulasi dalam video ini ditampilkan sebuah model atom dengan beberapa lintasan elektron yang menggambarkan tingkat energi. Mula-mula elektron terlihat berpindah dari inti dari lintasan luar ke lintasan lebih dalam. Ketika elektron turun ke tingkat energi yang lebih rendah, maka akan muncul kilatan cahaya yang berwarna yang menandakan bahwa elektron melepaskan energi dalam bentuk cahaya atau foton, sehingga proses ini disebut sebagai spektrum emisi. Kemudian simulasi selanjutnya itu ditampilkan adalah kebalikan, yaitu ketika elektron menyerap energi dari luar dan meloncat ke lintasan yang lebih tinggi, maka cahaya digambarkan masuk ke atom yang menandakan bahwa terjadinya spektrum absorpsi. Nah, di akhir dari video ini pula ditampilkan garis-garis spektrum berwarna yang menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki pola spektrum yang unik.